bisa maju tiga saja? Wah, kita mengharapkan PDIP itu partai besar. Jadi kalau PDIP juga bergabung, memperkuat daripada posisi kita sangat mengharapkan. Baik. Ada syarat-syarat tertentu supaya PDIP ikut bergabung atau tetap kukuh mendukung calon sendiri? Ya mungkin pertanyaannya dibalik. Ya kami tidak punya alasan yang wajib kita sampaikan juga ke publik nanti. Kenapa PDI Perjuangan harus bergabung? Lain halnya apabila pertanyaannya dirubah. Apakah Ahok ini akan bergabung ke kami? Jadi harus Ahok yang datang, bukan PDIP yang datang. Itu pun juga dengan penuh pertimbangan. Saya nggak bisa bayangkan, ya. Ini yang mungkin Pak Ahok harus ketahui. Kami ini bisa kuat, solid dan kompak, ya. Kenapa? Karena kami ini selalu konsisten. Ketua umum kami ini, ya, selalu taat hukum, taat asas, dan kami selalu diajarkan. Di atas semuanya adalah aturan hukum yang main, tidak kekuasaan. Ahok lupa itu, merasa dekat. Yang saya katakan tadi, pembantunya ketua umum kami lebih dekat dari Pak Ahok, ya. Tapi ingin sampaikan, kalau seandainya pun merasa dekat, Anda nggak bisa seenaknya ikut daftar di partai, hormati aturan main, masuk sekolah partai. Karena kita punya materi ajar. Tidak hanya kita memenangkan ini, ya, strategi pemenangan, kita punya materi ajar apa? Masalah kerakyatan. Bagaimana mengelola Jakarta ini yang adem ayem, yang tentram, tidak main gusur-gusur heboh, tidak pakai polisi, pakai TNI. Saya ingin sampaikan lagi, hanya di rezim inilah Ahok mengizinkan TNI sama Polri, ya, usik-usik yang namanya rakyat kembali. Nah, ini yang kita katakan tadi, visi kerakyatannya pun harus hadir. Jadi seandainya pun datang ke kita penuh dengan, ya, catatan-catatan yang wajib juga hukumnya untuk ditindaklanjuti sama Pak Ahok. Saya ingin sampaikan tadi teman-teman, ini masalahnya nggak sesederhana ini, masalah yang tadi ini, Pak. Masalahnya jangan dikatakan masalah ini dikatakan kertas ini hanya asumsi, bukan. Masalahnya pertama, ada orang menyatakan kebenaran itu dipecat sama teman Ahok sama Ahok. Ini moral obligation, kewajiban moral, menyatakan kebenaran dipecat, itu pertama. Kedua, namanya teman Ahok relawan, nggak ada utang budi, nggak ada apa-apa, ya. Saya ingin sampaikan, ongkos yang kalian pakai itu berapa banyak ini? Kita bicara sumber daya manusia, kita bicara sistem, kita bicara sarana prasarana, but-but di mall, ya. Itu nggak pakai ongkos, ya. Anda laporan keuangan aja nggak jujur, cuman jumlahnya segitu. Coba kita bicara rasional saja, ya. Apa benar laporan keuangan Anda merefleksikan kegiatan teman Ahok? Kan tidak. Kita butuh pemimpin yang jujur. Kita butuh anak-anak muda yang jujur, yang menjadi pelopor bagi revolusi mental. Kalau yang begini, ya, bahaya ini. Saya ingin sampaikan. Kedua, masalah syarat dukungan, ya. Saya ingin sampaikan sebagai independen atau? Iya. Jelas teman Ahok katakan pada saat menjabat sebagai teman Ahok ini, bukan pada saat dia setelah dipecat loh. Ya. Kami ngambil KTP-nya sembarangan, ya. Ada berapa yang penting kami kejar target, kasih aja, dan itu dihitung, ya. Jadi teman Ahok harus ngakuin ke publik 1 juta ini, ya, belum kami sortir. Pastikan dong, umumkan di publik. Jangan kita 1 juta nanti digagalkan KPU heboh lagi, ya. Kita butuh pemimpin yang jujur, yang tidak membuat gaduh. Utamanya mainlah secara fair, ya. Yang kedua, belajarlah untuk menghormati orang. DKI ini Indonesia kecil, Anda nggak bisa jago-jagoan, apalagi Anda nggak jagoan. Saya sampaikan aja, Anda nggak jagoan. Yang jagoan saja santun gayanya. Gitu. Baik. Bang Sarip senyum-senyum, apakah pernyataan Bung Arteria ada harapan Gerindra bergabung dengan PDIP? Enggak, saya justru akan berpendapat seperti ini. Apa yang dikerjakan oleh teman Ahok, ya, kemudian sekarang tersandung-sandung bahasa saya, boleh ya, terseok-seok. Aku mengatakan urusan lo, urusan Ahok atau urusan teman Ahok? Urusan lo, urus sendiri. Itu yang saya sesalkan dari seorang Ahok, Pak Ari. Begitu menghadap, itu urusan lo, nggak ada urusan dengan gue. Artinya dia bisa saja meninggalkan teman Ahok? Bisa. Oh, ini pengalaman Gerindra ditinggal ini, ya? Menjadi catatan saya. Jadi saya ingin ingatkan betapa militansinya teman Ahok, ya kan? Kemudian menghadap kepada gubernur, misalnya, Pak, saya menghadapi masalah seperti urusan lo.
Saya akan mengatakan begitu. Iya. Nanti buktikan. Oke, baik. Kita istirahat lagi, Cek. Loh, Waktu kita sempit udah sekali. Habis lagi. Ya. Sebentar mau lihat yang kurus. Ini? Udah berapa lama jadi teman Ahok? Dari bulan Maret 2015. Ya? Bulan Maret 2015. Oh, seharusnya 16 sudah bulan. gemuk. Ya. Kan kerja keras. Nah, itulah karena Iya. kerja keras dan tidak dapat duit Ahok jadi Ya. pegang wae. Yuk, mulai lagi. Ya, ini merupakan sesi terakhir. Singkat saja waktunya. Mungkin saya hanya akan minta kepada mantan teman Ahok dan teman Ahok saja. Ini Pakai mantan. singkat saja supaya ini tidak berkepanjangan. Apa yang Anda harapkan? Ya, saya berharap sama kawan-kawan yang ada di pusat itu ya berpolitik lah dengan jujur dan transparan, karena Pak Ahok kan mengatakan seperti itu. Ya. Nanti kami kalau dalam waktu dekat ini tanggal sekitar 17 PJ mungkin minimal ya itu ya, mungkin bertambah sama barisan yang katanya sakit hati, yang sudah dipecat atau apapun, kami akan menghadap ke Pak Ahok untuk memberikan informasi yang kami dapat. Langkah hukum, kalau ada langkah hukum, kesiapannya? Saya siap 100%. 100%. Kalau bisa dipercepat. Oke. Baik. Tantang itu. Ya. Ya, Sigi? kalau tadi Pak Paulus bilang gitu kan, tolong buka transparansi, kejujuran. Sekarang yang jelas-jelas ngaku bohong siapa? Ya. Yang jelas-jelas memalsukan KTP siapa gitu kan? Sejauh ini kita berbicara 1 juta KTP yang sudah ada itu kan nggak ada yang komplain. Terus tiba-tiba ada bahasanya Pak Paulus katanya memalsukan KTP. Ini kan yang jadi masalah sekarang. Kalau mau ngomong kejujuran, kalau mau ngomong kebaikan, ya jangan orang-orang yang memang sudah tidak jujur digunakan gitu kan bahasanya. Nah, terus balik lagi, mungkin kan Itu masalah 1 juta KTP. sebentar Pak Arteria, saya lagi ngomong sama Pak Paulus kok Bang Pak Arteria. Jadi buat kita pribadi dari teman Ahok, ini balik lagi tadi barisan-barisan sakit hati gitu kan, terus ketemu ada orang yang mau fasilitasin. Ada yang memfasilitasi? Ada orang yang mau fasilitasin gitu kan bahasanya, makanya mungkin mereka ya udahlah gitu. Jadi kan. biaya KP 4 juta itu bukan Pak Paulus? Ya kami tidak yakin lah, kami tahu Pak Paulus seperti apa, teman-teman yang menerima seperti apa. Tantangan hukum itu bukan tantangan ke kami, tapi tantangan penegak hukum kepada penegak hukum. Baik. Ya, itu kan delik aduan gitu ya. Iya. Itu delik aduan, pengajaran kan penting. Ini bukan mau diserahkan kepada penegak hukum. Jadi pasti ini akan segera diproses. Baik. Anda Ada kan satu yang belum pengacara, terjawab. itu delik aduan. 1 juta KTP yang terkumpul sekarang itu. Ya, biarlah hukum yang bicara. Kenapa nggak diverifikasi? Iya. Teman dan mantan. Akur kembali. Akur kembali. Oke. Hanya itu salah satu solusi yang terbaik. Baik. Karena kalau bicara masalah hukum, itu sangat panjang urusan. Berkepanjangan dan melelahkan. Belum dijawab. 1 juta yang terkumpul itu sudah clear dari yang dianggap Sudah clear, kita pasti gitu kan. Ini di luar dari Pak Paulus dan teman-teman yang lain kok. Kita jamin. Udah ini. disortir Kita semua, ya? jamin. Ya. Verifikasi belum? Sudah kita jamin Pak Arteria. Kasihan Pak Ahoknya dibohongin. Kan 17 orang. Iya. Mereka kan nggak tahu internal kita. ABS sudah Bapak senang. Oke. Kalau saya lihat beliau itu masih senang dengan Ahok, bajunya masih dipakai. Baik. Oke. Siapa mau? Ini sudah habis waktunya. Berharap ya kan? Ya. Berharap. Sekali lagi, ini kekisuran ini sebetulnya bisa dihentikan kalau Ahok deklarasi. Deklarasi. Ya. Oke. Segera. dirinya. Jangan belain teman Ahok. Oke. Ini waktunya sudah habis. Mangga. Di penghujung ini ada 2 hal yang ingin Cepopong sampaikan. Yang pertama, hati-hati menggunakan istilah mantan. Hati-hati, karena itu bisa berbagai-bagai akibatnya. Oke, ada mantan istri, oke. Ada mantan suami, oke. Mantan mertua, oke. Kan? Tapi apakah mantan ayah, mantan adik, mantan teman? Tidak ada itu. Satu itu. Kedua khusus untuk Ahok. Tidak usah bingung. Kalau memang rakyat cinta kepada Ahok, ini Cepopong nih ngomong sama Ahok ya. Kalau memang cinta ya, tidak usah diminta, tidak usah dibayar, berbondong-bondong akan memberikan KTP kalau memang dicintai.
Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup sidang ini. Oke. Ya. Terima kasih Pak Pong, terima kasih Bapak-bapak semuanya yang hebat-hebat. Diskusinya menarik sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya kutip pernyataan Bung Arteria tadi, Jakarta adalah Indonesia kecil. Tapi meski kecil, terlalu besar untuk kita serahkan kepada parpol, terlalu besar pula untuk kita serahkan kepada relawan, harus kita urus bersama-sama untuk Jakarta yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit. Lama tak ku dengar tentangnya.